Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dan Ratu Tisha sebagai wakilnya. Ini yang dijanjikan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan terjadi intervensi di tubuh PSSI. Dalam Kongres Luar Biasa, KLB, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau PSSI pada Kamis, 16 Februari 2023, Menteri BUMN Erick Thohir resmi dipilih sebagai Ketua Umum PSSI 2023 hingga 2027. Sedangkan Ratu Tisha Destria dan Zainuddin Amali mendampingi sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Dikutip dari laman newswara.com, Presiden RI Joko Widodo memastikan pemerintah tidak akan melakukan intervensi PSSI. Pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada PSSI, ujar Presiden Joko Widodo di Indonesia Convention Center, Tangerang Selatan, Jumat, 17 Februari 2023. Beliau menginginkan adanya reformasi total di dalam tubuh PSSI. Pengurus PSSI yang baru itu diminta bisa memetakan rencana jangka panjang bagi olahraga persepakbolaan di tanah air. Yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi sehingga dari kekuatan yang kita miliki, tandas Presiden Joko Widodo. Untuk mencapai targetnya itu apa yang dilakukan, semuanya harus terencana secara detail kalau mau sepak bola kita maju, tuturnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo menekankan perihal pembangunan infrastruktur sepak bola di masa yang akan datang. 5 misi Erick Thohir usai jadi Ketua PSSI. Erick Thohir menyatakan bahwa terpilihnya ia sebagai Ketua PSSI belumlah merupakan sebuah kemenangan. Ia lalu menyebutkan indikasi kemenangan dan menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur. Erick Thohir menjadi Ketua PSSI usai meraih 64 suara dalam pemilihan Ketua Umum di Kongres Luar Biasa, KLB, PSSI. Erick mengungguli Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Erick Thohir menganggap keberhasilan jadi Ketua Umum PSSI bukanlah sebuah kemenangan bagi dirinya. Berikut tolak ukur kemenangan bagi Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. 1. Timnas Indonesia berprestasi di tingkat dunia. Timnas Indonesia seringkali dikaitkan dengan bakat pemain muda yang melimpah ruah dari segala penjuru Indonesia. Namun pada kenyataannya, skuad Garuda sudah hampa gelar dalam lebih dari 3 dekade. Emas SEA Games 1991 jadi prestasi internasional terakhir yang bisa dibanggakan oleh Timnas Indonesia. Setelah itu hanya ada kegagalan demi kegagalan yang mengiringi. Sebagai langkah awal untuk bisa punya Timnas Indonesia yang berprestasi dunia, PSSI harus mampu membentuk tim nasional yang tangguh agar mengembalikan kejayaan di level ASEAN terlebih dulu. 2. Supporter aman menonton tim kesayangan. Erick Thohir menyoroti poin ini sebagai salah satu misi yang ingin ia capai. Selama ini sepak bola Indonesia masih sering dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang melibatkan supporter. Bentrok supporter tertentu tidak bisa datang laga tandang pada partai tertentu sudah jadi gambaran yang biasa dan bertahun-tahun terjadi di sepak bola Indonesia. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi Oktober lalu makin membuat acara menonton sepak bola makin sulit dikategorikan sebagai kegiatan yang aman. Hal-hal inilah yang bakal jadi tantangan Erick Thohir. 3. Kualitas wasit meningkat. Wasit seringkali jadi pangkal mula persoalan di sepak bola Indonesia, termasuk kerusuhan antar pemain di lapangan. Pemain yang melakukan tindakan kekerasan jelas tidak bisa dibenarkan, namun kualitas wasit juga harus diakui terkadang menimbulkan kekecewaan. Dengan kualitas wasit yang bisa meningkat, potensi pertandingan menjadi lebih adil bagi kedua tim akan terbuka lebar. 4. Kualitas pelatih meningkat. Aspek pelatih juga jadi salah satu hal yang disinggung oleh Erick Thohir dalam misinya merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Harus diakui bahwa pelatih punya peran besar dalam peningkatan mutu pemain, terutama di level junior. Karena itu bila kualitas pelatih meningkat, hal tersebut juga berimbas langsung dengan kualitas pemain. 5. PSSI dikelola terbuka dan profesional. Erick Thohir menyatakan bahwa dirinya ingin PSSI dikelola secara terbuka dan profesional. Dengan pengelolaan yang terbuka dan profesional, hal tersebut dinilai bakal berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada PSSI. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.